Dan karena biasanya yang pertama memasuki sesuatu adalah yang membukanya, maka kata Fatihah di sini berarti awal Al-Qur'an. Surah ini awal dari segi penempatannya pada susunan Al-Qur'an, bukan karena awal turunnya. Anda dapat berkata bahwa Al-Fatihah adalah pembuka yang sangat agung bagi segala macam kebajikan. Adapun penamaannya dengan Asyadul Masani ini bersumber dari sekian banyak hadis. Antara lain diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat, Injil maupun Zabur dan Al-Quran suatu surah seperti As-Sabul Masani." Dari segi bahasa, kata As-Sabu berarti 7. Ini karena surah tersebut terdiri dari 7 ayat. Sedang kata Masani merupakan bentuk jamak dari kata Musanna atau Masna, yang secara harfiah berarti dua. Yang dimaksud dengan dua-dua di sini adalah bahwa ia dibaca 2 kali setiap rakaat sholat. Maka jika makna ini yang dimaksud, penamaan tersebut lahir pada awal masa Islam, ketika setiap sholat baru terdiri dari 2 rakaat. Karena zaman riyen saderengipun Nabi Muhammad tindak apa namanya itu Isra Mi'raj, saderenge tampi dawuh salat 5 waktu, maka sebelumnya Nabi itu enggak akan sholat, setiap sholat itu 2 rakaat. Saya lanjutkan. Atau karena surah ini turun 2 kali, surah Fatihah ini turun 2 kali, yaitu sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahasa. Kalau lanjutkan ya. Bisa juga kata dua-dua dipahami dalam arti berulang-ulang, sehingga surah ini dinamai demikian karena ia dibaca berulang-ulang dalam sholat. Dalam sholat itu dibaca berulang-ulang. Pada rakaat pertama yang dibaca, rakaat kedua dibaca. Kalau sholat maghrib rakaat ketiga yang dibaca, sholat isya rakaat keempat juga dibaca. Atau bahkan dibaca berulang-ulang ketika di luar sholat. Misalnya membaca Fatihah setelah sholat Jumat 7 kali berulang-ulang. Atau karena kandungan pesan setiap ayatnya terulang-ulang dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Jadi ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah itu sering maknanya itu diulang-ulang di luar ayat, di luar surat Al-Fatihah. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka kadang juga ada pengulangan di surat lain. Misalnya dalam surah Az-Zumar juga disebutkan ada lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Penamaannya dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran juga bersumber dari Nabi SAW yang bersabda, yang artinya begini: siapa yang sholat tanpa membaca Ummul Quran maka sholatnya khidaj, atau dalam artian kurang, atau bisa juga dimaknai tidak sah. Jelas, maka surah Fatihah ini dalam sholat katut atau termasuk dalam rukun sholat yang wajib dibaca. Imam Bukhari juga membawakan sebuah riwayat yang kesimpulannya adalah bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, melaporkan kepada beliau bahwa ia membacakan Ummul Quran kepada seseorang yang digigit ular dan ternyata pulih kesehatannya. Di zaman biyen niku napa nenten tiyang
dicokot ula salajeng diwaosaken surah Al-Fatihah banjur diparingi mantun. Ini insyaallah. Kata dari segi bahasa berarti induk. Penamaan surah ini dengan induk Al-Quran boleh jadi karena ia terdapat pada awal Al-Quran sehingga ia bagaikan asal dan sumber, serupa dengan ibu yang datang mendahului anak serta merupakan sumber kelahirannya. Boleh jadi juga penamaannya sebagai atau induk karena kandungan ayat-ayat Al-Fatihah mencakup kandungan tema-tema pokok semua ayat Al-Quran. Inti dari semua ayat-ayat Al-Quran itu kan intinya memuji pada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Itu kan adalah tauhid, inti dari segala inti sari ajaran Islam. Kemudian ada Ar-Rahmanir Rahim, juga inti dari segala inti sifat-sifat Allah, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah, ini diperintahkan untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Maka ada istilah namanya ukhuwah Islamiyah. Apapun latar belakangnya, maka kon podo rukun. Boleh jadi juga namanya sebagai sudah tadi ya. Uraian tentang hal ini akan dikembangkan dalam lembaran yang akan datang. Di atas telah disinggung bahwa hampir seluruh ulama berpendapat bahwa surah ini bukanlah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang menyebutkan bahwa 5 ayat dari surah Iqra merupakan wahyu pertama demikian kuat dan banyak, sehingga riwayat lain tidak wajar menggugurkannya. Namun salah seorang ulama yang berpendapat bahwa Al-Fatihah adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad bahkan sebelum Iqra bismi rabbika. Ini ulama yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Muhammad Abduh. Adapun alasan yang dikemukakannya antara lain sebuah riwayat yang nilainya tidak sahih atau mursal yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Di samping argumen logika, kesimpulan dalil ini adalah bahwa ada sunnah atau kebiasaan Allah atau sunnatullah. Sunnatullah itu kebiasaan itu Insya Allah, baik menyangkut penciptaan maupun dalam penetapan hukum, yaitu memulainya secara umum dan global, baru kemudian disusul dengan perincian secara bertahap. Menurut Abduh, surah Al-Fatihah dalam kedudukannya sebagai wahyu pertama atau keberadaannya pada awal Al-Quran, menurut hemat penulis merupakan penerapan sunnah tersebut. Al-Quran turun menguraikan persoalan-persoalan. Yang pertama adalah tentang tauhid, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua janji dan ancaman. Janji yaitu sapa wonge sing gelem manut kali Gusti Allah melalui Al-Quran, maka wong tersebut akan selamat dunia akhirate lan bakal diwai swarga besok tengah akhirat. Ancaman iki sapa wonge sing boten manut kali perintah Gusti Allah, mongko besok bakal tampa siksa nang akhirate. Yang ketiga adalah ibadah yang menghidupkan tauhid. Jadi tauhid niki sing pertama wa alhamdulillahirabbil alamin. Lah supaya tauhid niki mengesahkan Allah niki saged urip, saged sumebar, maka dihidupi dengan ibadah. Ibadah seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa. Inilah yang menguatkan tauhidnya seseorang. Ketika seseorang dapat beribadah kanthi napa niki khusyuk, kanthi ikhlas, kanthi seneng karena Allah lillahi ta'ala, maka otomatis ibadah niku saged muataken tauhid dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka
dia akan semakin kuat tauhid dan tidak akan mungkin bisa tergoyahkan menjadi murtad. Yang keempat, penjelasan tentang jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan cara mencapainya. Jadi tengah Al-Quran ini dijelaskan juga tentang kebahagiaan dunia dan akhirat dan cara mencapainya bagaimana. Yaitu salah satunya adalah dengan cara nindake poso. Kenapa Gusti Allah niku majibaken puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya dadi wong sing do bertakwa. Dan nek wong wis bertakwa otomatis niku akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Cara mencapainya adalah dengan bertakwa, yaitu imtisalu amarillah wajtinabu nawahi, nindake dawuh Gusti Allah, nebi awisanipun Gusti Allah. Teng pundi dawuh Gusti Allah? Dawuh Gusti Allah niki sing teng lebete Al-Qur'an. Salah satunya nggih menika nindakake poso. Itu baru satu perintah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan Al-Quran sedaya saking juz 1 sampai juz 30 ada berapa perintah, coba kita hitung. Sangat banyak sekali. Maka baru kita bisa nindakake siji dawuh Gusti Allah poso Ramadan mawon niku pun bisa selamat dunya akhirat. Apa meneh bisa nindakaken sedaya perintah Gusti Allah sing teng Al-Quran. Yang kelima adalah pemberitaan atau kisah generasi terdahulu. Maka di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei wong-wong sing padha iman, diwajibno nindakake poso kaya dene wis diwajibno poso iki marang wong-wong sing generasi biyen, generasi terdahulu. Walladzina min qablikum, sing biyen urip saderenge sira kabeh do dilairaken teng donya iki. Saderenge kula jenengan dilairaken teng alam donya niki niku pun enten menungso-menungso zaman riyen dan niku sami mawon sampun diwajibaken nindakake siam. Kisah-kisah cerita-cerita zaman dulu ini termasuk wau cerita sahabat Abu Sa'id Al-Khudri sing melaporkan enten wong sing dicopot ula, kemudian diwaosaken surah Fatihah diparingi mari Gusti Allah. Itu termasuk nyeritakan kisah-kisah generasi terdahulu. Kelima, pokok persoalan di atas tercermin dalam ketujuh ayat surah Al-Fatihah. Jadi 5 bab yang ada di seluruh Al-Quran juz tunggal atau juz 3 niku tersebut sedaya niku teng mlebete surah Al-Fatihah. Kemudian tauhid pada ayat kedua dan kelima. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumateng panjenengan kula nyembah, kula ngabekti, kula ngawula lan dumateng panjenengan kula nyuwun pitulungan. Nek jenenge wong ngabekti, wong ngawula, wong nyembah niku nglakoni napa mawon sing didhawuhi Gusti Allah. Lah nek pun nglakoni sedaya sing didhawuhaken Gusti Allah, kemudian berhak nyuwun pitulungan dhateng Gusti Allah. Jadi pamane ajeng nyuwun pitulungan nggih mboten isin, wong pun nglakoni dawuhe Gusti Allah. Tapi nek boten gelem nglakoni dawuh Gusti Allah, boten manut, salat boten gelem, poso boten gelem. Nggih to? Nek kok ajeng nyuwun pitulungan kali Gusti Allah, kitene isin boten wong kaya niku. Kudune isin nggih. Lah niku. Maka ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang selanjutnya janji
Dan kelima adalah janji dan ancaman pada ayat pertama, ketiga dan ketujuh. Ibadah juga pada ayat kelima dan ketujuh, sedang sejarah masa lampau diisyaratkan oleh ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaiku dalan-dalane wong-wong sing bodho diwai nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sanes dalane tiang-tiang sing bodho kesasar. Niki mawon sing kula jelasaken masalah surah Fatihah, kula hubungaken dengan sejarah gambaran umum tentang puasa Ramadan. Kula pas jatani 15 menit sinambi kalih nunggu ngantos studi maghrib ya. Kita suwun sambunganipun saking Mas Ustaz dari Kota Winangun supaya lengkap ngoten. Jenengan soalnya niki pun enten dari Kota Winangun sudah jauh-jauh ya, supaya bisa dapat semua lah ngoten. Jadi supaya komplit lengkap ngoten. Semua dapat pahala ngoten. Yang kadang saya tularkan wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.